Romantika Gabrieli dan Elia. Nah, hati-hati, ucap Gabrieli sembari membantu istrinya yang hendak bergeser duduk ke samping ranjang. Jangan cepat-cepat, nanti kalau jatuh bagaimana? Elia tersenyum, dia lalu menarik tangan suaminya, kemudian menciuminya dengan gemas. Elia merasa sangat bahagia dengan perlakuan suaminya, yang ketika berada di pesta tadi, dia yang belum boleh makan sembarangan hanya bisa menikmati masakan yang dibuat khusus oleh koki pribadi. Elia sebenarnya merasa sangat sedih karena tidak bisa menikmati makanan enak yang ada di sana. Namun kesedihannya langsung terhapus begitu saja ketika suaminya memakan makanan yang sama dengannya. Ya, suaminya memilih untuk ikut menikmati makanan tawar yang rasanya benar-benar sangat hambar. Jadi bagaimana mungkin Elia tidak semakin mencintai suaminya yang tampan ini ketika melihat pengorbanannya yang begitu besar? Ada apa, Kenapa senyum-senyum seperti itu? Tanya Gabrieli sambil mengusap lembut pipi Elia. Kak Iel, aku rasa saat Tuhan menciptakanmu, dia pasti melakukannya sambil bersedekah. Jawab Elia melenceng dari pertanyaan suaminya. Kening Gabrieli mengerut, dia kemudian duduk di samping istrinya, lalu menatapnya dalam. Maksudnya bagaimana sayang? Aku kurang paham. Aku hanya merasa heran kenapa Tuhan bisa menciptakan manusia sebaik Kak Iel. Dan aku menebak dalam proses penciptaan kakak, Tuhan pasti melakukannya sambil bersedekah. Makanya manusia baik hati seperti kakak bisa terlahir ke dunia ini. Sedangkan aku adalah perempuan paling beruntung yang ada di jagat raya ini. Astaga sayang, dari mana kau dapat kata-kata seperti itu, Bagaimana bisa Tuhan menciptakan manusia sambil bersedekah? Kau ini ada-ada saja, membuat orang gemas saja. Gabrieli tertawa sambil memencet hidung mungil istrinya. Sungguh pemikiran Elia terkadang masih berada di luar nalar manusia. Meski istrinya sangat cerdas, tapi kecerdasannya itu tidak bisa menutupi sikap polosnya yang mana suka berpikir aneh-aneh. Tapi yang aku bilang itu ada benarnya juga loh kak. Coba sekarang kakak pikir, iblis diciptakan dari api, makanya dia selalu membawa aura panas dengan wajah yang sangat buruk. Berbeda dengan kita manusia. Iblis berwajah jelek karena dalam proses pembuatannya, dia sudah terpanggang api. Sedangkan manusia, aku ini bicara apa sih? Pokoknya aku yakin sekali kalau Tuhan menciptakan kakak sambil bersedekah. Titik. Gabrieli terbahak-bahak melihat Elia yang terbelit oleh ucapannya sendiri. Dan tawanya semakin pecah ketika Elia kebingungan untuk melanjutkan kata-kata nyeleneh tersebut. Ya ampun sayang, Tuhan mana mungkin menciptakan manusia dengan cara seperti yang kau sebutkan tadi. Kebaikan hati seseorang itu berasal dari didikan kedua orang tuanya. Saat kecil, sikap dan perilaku kedua orang tua kita adalah cerminan bagi anak-anak mereka. Jika orang tua memberikan contoh yang baik, maka anak mereka pun pasti akan memiliki sikap yang baik juga walaupun tidak semua anak bisa tumbuh dengan sikap dan perilaku yang sama. Jadi kesimpulannya adalah, kebaikan datang dari dalam hati manusia itu sendiri, bukan dari bagaimana cara Tuhan membentuknya. Bahkan tak jarang manusia yang awalnya mempunyai perilaku baik, tiba-tiba berubah menjadi orang yang sikapnya sangat buruk karena suatu alasan. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kau tidak bisa berpatokan seperti itu dalam mengartikan kebaikan seseorang. Paham? Elia begitu serius saat mendengarkan ucapan suaminya. Meski bodoh, dia bisa meresapi kalau di balik kata-kata tersebut menyimpan banyak nasihat positif. Elia sungguh beruntung mempunyai seorang suami yang begitu dewasa dan juga bijak. Kenapa diam? Apa penjelasan tadi masih kurang jelas? Tanya Gabrieli. Sudah sangat jelas Kak Iel. Sejelas hubungan kita berdua, jawab Elia menggombal. Sudut bibir Gabrieli berkedut, dia terus mengulum senyum saat mendengar gombalan yang dilontarkan oleh istrinya. Berbunga-bunga itu sudah pasti, bahagia jangan ditanya lagi. Yang jelas saat ini jiwa Gabrieli seperti diajak terbang melayang ke nirwana. Cinta benar-benar membuatnya menjadi gila. Cup, apa ini? Itu hadiah karena Kak Iel sudah mau menjadi suamiku. Jawab Elia seraya tersenyum malu. Yakin hanya satu kali? Lalu bagaimana dengan bayaran saat aku mencintaimu, memimpikanmu, merindukanmu, membayangkanmu dan juga menyentuhmu? Tidak ada harga untuk semua itu kah? Tanya Gabrieli gemas dengan sikap istrinya. Mata bening Elia menatap penuh cinta ke arah pria yang sedang melakukan negosiasi untuk membayar semua hal yang telah dia lakukan. Satu ciuman bagiku tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kesetiaan seumur hidup. Jika Kak Iel meminta bayaran karena sudah mencintaiku, maka aku akan membayarnya dengan kasih sayang yang tulus, setulus aku menyayangi diriku sendiri.
Jika kakak meminta bayaran karena sudah memimpikan dan menyentuhku, maka aku akan membayarnya dengan kehangatan dari tubuhku. Dan jika kakak meminta bayaran karena sudah merindukan dan membayangkan aku, maka aku akan membayarnya dengan mencintai kakak sampai batas akhir napasku. Semuanya untuk Kak Iyal tidak akan terbagi dan tidak akan terganti. Gabrieli speechless mendengar jawaban sang istri. Dia bahkan sampai ternganga tak percaya kalau kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulut Elia. Setelah beberapa detik berada dalam euforia kebucinan, Gabrieli dengan penuh cinta menghujani wajah Elia dengan sejuta ciuman. Ia sejuta ciuman yang syarat akan cinta dan perasaan. Kak Iyal, jangan menciumi wajahku terus, nanti aku bisa menua sebelum waktunya. Protes Elia. Biar saja, aku tidak peduli. Jahat sekali. Mana ada jahat sayang? Itu tadi Kak Iyal bilang biar saja dan tidak peduli kalau aku menua dengan cepat. Kan jahat itu namanya. Sayang, tak peduli meski kau menua sekalipun, aku akan tetap mencintaimu seperti sekarang. Karena yang aku cinta itu bukan fisikmu, melainkan kebaikan hati dan juga kenyamanan yang kau beri. Fisik itu hanya bonus saja, bonus berharga yang diberikan Tuhan untukku, jadi kau jangan sampai salah berpikir ya. Jawab Gabrieli meluruskan maksud kata-katanya barusan. Elia menyunggingkan senyum, dia lalu mengernyit sambil memegangi bekas operasinya. Sayang, kenapa? Mana yang sakit? Perutku sakit sekali, Kak. Jawab Elia dengan posisi tubuh membungkuk. Sakit karena sudah tidak sabar, ingin segera mengandung anaknya Gabrieli. Gabrieli langsung menggigit bibir bawahnya. Dia kemudian mengadakan ke atas sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Astaga, istrinya ini kenapa romantis sekali sih? Bisa-bisanya menggoda dengan cara yang begini manis. Kan Gabrieli jadi berbunga-bunga dan salah tingkah karenanya. Rahimku seperti meronta-ronta ingin segera memiliki anak kecebong, Kak. Bagaimana ini? Tak tahan digoda seperti itu oleh istrinya, Gabrieli dengan hati-hati mengangkat tubuh Elia kemudian membawanya berputar-putar. Malam ini sangat indah, benar-benar sangat indah. Aku mencintaimu Elia, aku sangat mencintaimu. Teriak Gabrieli seperti orang gila. Tangan Elia berpegangan dengan sangat erat ke leher suaminya. Dia tertawa terharu melihat reaksi suaminya yang begitu bahagia. Andai saja kamar ini tidak kedap suara, Elia yakin kalau para penjaga dan juga pelayan akan mendengar suara teriakan suaminya. Meski perutnya sedikit berdenyut, Elia memilih untuk diam. Dia tidak mau merusak kebahagiaan suaminya yang sedang membuncah. Sayang, seumur hidup aku tidak akan pernah melepaskanmu, paham? Ucap Gabrieli setelah pos berputar. Kalau aku mati bagaimana? Tanya Elia. Jika kau mati lebih dulu, maka aku tidak akan pernah mencari penggantimu. Aku akan menunggu malaikat Tuhan datang menjemputku dengan mengenang kebersamaan kita. Dan jika memang ada jalan, aku akan meminta pada Tuhan agar kita bisa kembali dipersatukan di surga sana. Kau adalah hidupku, Elia. Aku ingin hidup dan mati bersamamu. Jawab Gabrieli tulus. Sebutir air mata menetes keluar dari sudut mata Elia. Satu tangannya kemudian terulur, mengusap pipi pria yang sangat dia cintai ini. Apa kau begitu mencintaiku? Ya, aku sangat mencintaimu. Selain ibu, adik, dan saudara-saudaraku, aku tidak akan pernah mencintai wanita lain selain dirimu. Kau percaya aku kan? Gabrieli menatap penuh puja ke arah istrinya yang tengah menangis sambil tersenyum. Dia tahu, sangat tahu kalau itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Bidadarinya sedang terharu. Jika Tuhan mengizinkan kita nanti akan memiliki 3 orang anak, apakah kakak tidak akan merasa bosan jika perhatian dan kasih sayangku terbagi dengan mereka? Bagaimana mungkin aku merasa bosan kalau yang kau sayang adalah buah cinta kita sendiri sayang? Yang ada aku malah akan merasa sangat bangga karena anak-anakku mempunyai seorang ibu yang hebat. Jawab Gabrieli. Elia, suami yang baik ialah suami yang akan selalu mengerti akan kesibukan istrinya, apalagi jika itu disebabkan untuk merawat buah hati mereka. Tidak semua wanita mau merawat anak-anak mereka sayang. Banyak di antaranya lebih memilih untuk membayar jasa babysitter demi agar mereka bisa bebas berkarir dan berkumpul dengan teman-teman mereka. Sebenarnya begitu pun tidak salah. Hanya saja kodrat seorang wanita dalam menjadi ibu, merawat, mendidik, dan juga membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Banyak terjadi di luar sana, di mana hati nurani si anak lebih berpihak pada si babysitter karena waktu kebersamaan mereka yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebersamaan mereka bersama ibunya sendiri. Ini menjadi contoh besar agar kedepannya bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita kelak. Kak Iyal benar. Kenapa Karena aku dibuat tak bisa berkata-kata oleh nasihat kakak.
Jadi ya sudah, aku saja, jawab Elia. Sayang, kau tahu tidak kalau kau itu adalah istri yang sangat nakal? Dengan perlahan Gabrieli mendudukkan istrinya di pinggir meja. Gabrieli kemudian mencium Elia dengan gemas. Menyesapnya sedikit lama, membiarkan kelenjar aneh itu kian datang menyiksa. Aku tahu kok kak, kenapa memangnya? Saut Elia setelah terbebas dari ciuman maut suaminya. Tidak kenapa-napa, tapi mulai sekarang aku akan mulai menghitung kemudian mencatat semua kenakalanmu sebelum nanti waktunya tiba untuk menagih. Menagih bagaimana? Aku kan tidak punya hutang. Satu seringai muncul di bibir Gabrieli, yang mana seringai tersebut membuat bulu kuduk Elia meremang. Oh Tuhan, kau jangan macam-macam ya kak. Kalau Kak Il berniat buruk padaku, maka aku akan kabur ke rumahnya Dr. Jackson. Silakan kalian bayangkan sendiri seperti apa raut wajahnya Gabrieli saat Elia menyebut nama pria lain di hadapannya. Sepertinya nama Jackson akan segera menjadi pebinor, sedangkan Lepi masih tetap kokoh dengan statusnya sebagai seorang pelakor halal yang menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan Elia.